Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kompetensi lulusan yang dituju, 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran. Capaian umum modul 1, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian capaian khusus modul 1, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hari ini ada 5 agenda Bapak Ibu. 1, pembukaan, kemudian refleksi kritis CGP, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, refleksi dan umpan balik, kemudian penutup. Pembukaan tadi sudah dibuka, membaca doa, kemudian kita akan ice breaking dulu Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau menyampaikan enggak di sini, Bapak Ibu sekalian? Temukan 3 hal yang janggal di sini. Silakan. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Menemukan 3 hal yang janggal. Salah satu. Bisa diperbesar lagi, Pak. Baik. Ya. Silakan. Pak Irfan, mungkin mau coba? Masih belum menemukan. Oh, belum. Ya. Mungkin yang lain, adakah hal yang berbeda di sana? Ada yang salah di sana Bapak Ibu sekalian? Itu ada gambar sepatu nggak ya Pak? Ya. Ibu siapa Bu? Jesse Pak. Ibu Jesse melihat ada sepatu di sana ya. Udah. Yang lainnya mungkin? Iya. Jemuran bajunya mungkin Pak itu di atas tempat cuci piring. Baik. Yang kedua, Ibu siapa tadi? Juarsi. Juarsi lagi. Yang lainnya Bapak Ibu sekalian mungkin menemukan hal yang janggal lain. Pak Fatah atau Ibu Aini, Bu Nur, adakah yang janggal di sana Bapak Ibu? Mungkin itu Pak ada pot bunga di dapur. Baik. Kira-kira ice breaking ini mengajak kita apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau bisa menyampaikan tidak? Fokus ya Pak. Iya, kita akan lebih fokus ya. Kita akan melihat kejelian kita atau daya kritis kita, konsentrasi kita. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya mau ada yang admit, belum ada yang mau masuk ini. Ya Bapak Ibu sekalian, tadi ada beberapa gambar yang menunjukkan janggalan. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di dalam memahami modul ini juga diminta untuk lebih kritis, boleh menanyakan, kemudian boleh mengkonfirmasi Bapak Ibu sekalian gitu. Kalau memang
Ada yang perlu dikonfirmasi dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian tentang tadi ice breaking? Pak Irfan mungkin. Monggo Pak Irfan. Belum, Pak. Belum ya, baik. Kita Mungkin yang lain. terima kasih Pak. Kita kembali lagi ke materi tadi. Sudah belum Ibu? Nah Bapak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini skenario kita, pembukaan. Fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran. Fasilitator meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan di dalam berpendapat, bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi yang kedua, refleksi kritis CGP. Setiap CGP memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sesi yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian refleksi dan umpan balik, penutup Bapak Ibu. Kesepakatan belajar. Apakah ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau ada yang mau dikurangi? Yang tidak sesuai mana? Yang sudah sesuai mana Bapak Ibu? 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat. Jadi tidak ada penambahan ya Bapak Ibu sekalian. Yes. Sementara seperti ini. Yang masuk lagi Bapak Ibu. Kira-kira kenapa harus ada kesepakatan Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau bisa konfirmasi Bapak Ibu? Kenapa kita membutuhkan kesepakatan kelas? Boleh ada yang menjawab? Ya, Monggo, puisi. agar lebih tertib dan terarah. Agar lebih tertib. Baik. Terima kasih Bu Isi. Jadi kesepakatan yang kita buat itu ada tujuannya Bapak Ibu sekalian. Tujuannya sementara supaya pelaksanaan nanti lebih tertib. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan lagi. Bapak Ibu sekalian, sudah melihat tayangan lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, refleksi kritis Bapak Ibu guru calon guru penggerak terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ada 4 pertanyaan. Kemudian masing-masing Bapak Ibu guru nanti menyampaikan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Kemudian 2, bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Apakah Anda akan dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda. 3, mengapa pendidikan murid
perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghamba atau berhamba pada anak dan peran Anda sebagai pendidik. Bapak Ibu sekalian telah menulis di Google Doc ya Bapak Ibu sekalian. Iya, sudah. Iya, Pak, sudah. Ya sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kami minta nanti dibacakan dari mulai siapa monggo. Dari pertanyaan nomor 1, apa arti kata menuntun? Di Mungkin situ. saya dulu ya Pak ya. Monggo Pak Irfan. Oke. Menurut saya itu menuntun itu mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan atau membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai atau mendapatkan potensi terbaiknya setelah proses pembelajaran. Menurut saya itu Pak. Jadi berusaha menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing anak gitu. Menurut saya seperti itu. Baik. Pak Irfan menyampaikan bahwa bagaimana kita menggali potensi peserta didik itu dimaknai sebagai menuntun. Guru itu ya seperti itu, menuntun, menggali. Pertanyaan yang kedua, Pak Irfan bisa dilanjutkan. Apa yang kedua tadi? Pertanyaan yang kedua tadi Saya tampilkan aja Bapak. Saya tampilkan nggih. Iya. Ya. Iya. Itu jawaban saya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah bagaimana kata menuntun Anda maknai. Coba dibaca Bapak. Ya. Di situ saya menjawab bahwa setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan kodrat keadaan alam atau posisinya atau lokasi tempat tinggal peserta didik. Untuk itu diperlukan penyesuaian proses pendidikan agar hasilnya sesuai dengan peradaban dan budaya di daerah tersebut, Pak. Baik. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan kodrat alam dengan keberadaan masyarakat. Artinya pendidikan harus disesuaikan dengan lokasi peserta didik tempat tinggalnya. Karena yang namanya lokasi tempat tinggal kan bisa di pegunungan, bisa di kota, bisa di daerah pesisir kayak gitu. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di daerah tersebut supaya nanti tujuan pendidikan bisa tercapai. Menurut saya seperti itu. Baik. Terus berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 apa ya Pak ya? Iya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut saya pendidikan yang berhamba kepada anak dapat diartikan mengakui bahwa setiap anak itu memiliki keunikan atau potensi yang berbeda-beda, sehingga sebagai pengajar kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak tersebut agar keunikan dan potensi yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal, gitu Pak. Seperti itu. Monggo yang lainnya. Okay. Jadi kita belajar modul 1.1 itu mengerucut pada kata menuntun, di mana Bapak Pak Irfan berpendapat bahwa bagaimana kita menggali potensi peserta didik dalam keadaan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga nanti anak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, kira-kira begitu. Oke, seperti itu Pak. Baik, pertanyaan saya Pak Irfan, apakah Pak Irfan sudah mewujudkan ini?
Mewujudkan apa, Pak? melakukan ini di dalam implementasinya? Implementasi ya. Kalau di sekolah kami sih, saya sudah, Pak. Menurut saya ya, Pak, itu saya sudah apa ya, berkaitan dengan apa tadi yang pertama, berkaitan dengan lokasi apa ya? Ya. Berkaitan dengan kodrat keadaan ya Pak ya, kodrat keadaan alam. Ya di sekolah kan saya mengajar bisnis digital Pak. Jadi saya dalam pengajaran itu menyesuaikan apa yang kira-kira dibutuhkan di apa ya, siswa itu berasal dari mana, tentunya saya dalam memberikan pelajaran, memberikan pelatihan, disesuaikan dengan lokasi siswa itu bertempat tinggal di mana Pak. Dan itu berkaitan dengan keadaan alam Pak. Dan berkaitan dengan keadaan zaman, dan memang kita saat ini menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali. Guru itu memang harus dituntut segera meningkatkan kompetensi supaya bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini Pak. Apalagi setelah Google itu sepertinya menguasai. Ya. Iya. Jadi maksud saya begini Pak Irfan. Apakah Bapak Irfan sudah mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak? Apa itu kegiatannya? Kegiatannya mungkin ya Pak ya, kalau di sekolah kami itu sudah mengadakan P5 Pak. P5 itu nanti ada pelatihan dan penampilan siswa secara berkelompok maupun secara mandiri untuk menampilkan budaya-budaya dari daerahnya masing-masing. Mohon maaf kalau jawaban saya salah Pak. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Irfan. Okay. Jadi dalam P5 itu tema apa Bapak? Temanya, ini saya kebetulan tidak jadi panitia P5 di sekolah Pak. Iya, gini Pak Irfan, mohon lebih spesifik ke pembelajaran Bapak. Kalau Bapak tidak bisa menjelaskan di P5, Bapak bisa tidak mengaitkan, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang sesuai dengan konteks budaya yang ada di Kebumen. Sesuai dengan budaya yang ada di Kebumen. Bagaimana budaya yang ada di Kebumen? Apakah mensupport atau relevan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu yang menekankan pada kekuatan kodrat positif peserta didik yang begitu Bapak. Nah, saya minta ada apa itu kegiatannya gitu. Apa itu bentuk aktivitasnya? Bentuk aktivitas yang berkaitan dengan budaya di Kebumen gitu. Menuntun, ya, bukan gini. Menuntun. Iya, jadi tadi kan ada pertanyaan apakah Anda akan mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda gitu. Iya, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa itu gitu loh. Bagaimana Pak Irfan? Bisa dipahami penjelasan saya? Iya. Maksud saya? Bisa dipahami Pak. Cuma saya menjawabnya masih bingung ini. Okay. Menuntun ya, menuntun. Bapak pernah menuntun ya, menggali potensi siswa ya di dalam kegiatan. Menggali potensi siswa. Belajar bimbingan siswa dalam lomba atau dalam iya, Pak. Pembiasaan. Ya, Pak. Pernah ya? Ini kebetulan saya kemarin jadi panitia mengantar siswa untuk lomba yang LKS itu, Pak. Nah, apakah di dalam lomba LKS ketika Bapak menuntun itu Bapak menggunakan
sistem among atau sistem menuntun. Iya Pak, saya Dan- berusaha ya hanya mengarahkan saja, menuntun, terus nanti siswa yang mengembangkan Pak, yang mengembangkan. Bagaimana hasilnya Bapak? Hasilnya kalau kemarin sih masih belum juara Pak. Masih Baik. belum juara, ya. Baik Pak Irfan. Jadi Iya. kira-kira Pak Irfan bisa menangkap ya arti dari apa makna menuntun, kemudian Menuntun dalam itu konteks budaya yang ada di tempat Bapak membimbing. menuntun. Iya. Kemudian sampai anak itu mampu menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dan menjadi manusia seutuhnya besok gitu. Tidak juara di LKS tidak apa-apa Pak Irfan, tetapi dia mampu menjadi orang yang telah berusaha. Nah itu yang disebut menuntun gitu loh. Oh, menuntun, Nah, ya. gitu ya Bapak ya. Jadi Iya. memberikan bekal anak-anak kita berpikir kritis, memberikan bekal pada anak-anak kita bagaimana menyiapkan percaya diri, Iya. konteks sosial budaya Kebumen itu bagaimana sih mendidik anak-anak Kebumen dengan bahasa Kebumen atau Bahasa dengan ngapak, Pak. nah maksud saya begitu. Kalau- Nah anak itu Iya. akan lebih terdorong, akan lebih termotivasi Iya Pak. dalam mewujudkan cita-cita. Baik Pak Irfan, terima kasih Iya. atas refleksinya. Kita lanjut ke siapa Bapak Ibu yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Silakan. Izin menyampaikan boleh Pak? Monggo Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, menuntun menurut saya memiliki arti memandu, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki, sehingga mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar dan bertumbuh. Mohon maaf, dengan Ibu siapa ini? Saya nggak melihat maksudnya. Jessic, Pak. Oke, Ibu Jasik. Oke, menuntun menurut saya memiliki arti memandu, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki sehingga mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar dan bertumbuh. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua, menuntun dalam konteks sosial budaya dimaknai dengan pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal supaya anak memahami dan menghargai warisan budaya mereka serta dapat melestarikannya. Baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam karena setiap anak memiliki bakat dan potensi yang berbeda yang harus dihargai dan dikembangkan. Pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat zaman karena anak harus bisa menyesuaikan dengan zaman yang terus berubah. Kodrat alam dan zaman membantu memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan untuk masa depan yang kompleks. Baik. Kemudian Yang untuk terakhir. pertanyaan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara memandang perlunya pendidikan yang berhamba pada anak. Sebagai pendidik, saya harus bisa menghargai individualitas anak dan membangun pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Baik. Tadi dikatakan Ibu menuntun menurut saya memiliki arti memandu, mengarahkan, membimbing anak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Sehingga mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri dalam belajar dan bertumbuh. Ibu Jessi ketika menuliskan ini ada kata-kata kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan, Ibu? Jadi menurut saya setiap anak itu kebutuhannya berbeda. Misalkan untuk keterampilan A, B, dan C, satu anak sudah bisa menguasai keterampilan A, sedangkan satu anak yang lain belum bisa. Maka nanti diharapkan kita bisa menuntun mereka untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka
inginkan gitu Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Jessi memberikan penguatan pada kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Jadi ketika kita menuntun ya tentunya harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kesiapan belajarnya gitu Bu ya. Bu Nggih, Jessi Pak. ya. Kemudian Ibu akan mewujudkan itu di dalam pembelajaran Ibu nanti yang disesuaikan dengan konteks budaya Ibu di daerah Ibu. Nggih, Pak, insya Allah selalu berusaha untuk bisa melaksanakan itu Pak. Baik. Terima kasih Bu Dewi, Bu Jessi. Mungkin Nggih, Pak. lanjut ya ke yang lain, Bapak Ibu sekalian, silakan. Mohon izin Bapak. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjawab tadi beberapa pertanyaan yang sudah kita isi bersama. Mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Menurut pendapat saya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak adalah membimbing, memfasilitasi, membantu anak untuk mencapai potensi terbaiknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda? Apakah Anda akan dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Menurut saya, menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya bermakna sebuah usaha atau usaha-usaha untuk membimbing, memfasilitasi, membantu, dan membawa seseorang kepada hal-hal yang baik di mana hal itu telah hidup dan berkembang di masyarakat. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, karena kodrat alam itu berkaitan dengan kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri anak. Sedangkan kodrat zaman merupakan kekuatan, potensi, atau keadaan diri sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Sehingga kita sebagai pendidik harus memperhatikan kedua hal tersebut agar dapat menuntun anak didik kita dengan optimal. Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran Anda sebagai pendidik? Ya, kalau menurut saya, maksudnya di sini seorang pendidik harus memiliki rasa menghargai, memuliakan, memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, sehingga tanpa disadari dalam diri anak akan tumbuh rasa senang maupun bahagia. Ya, demikian tadi jawaban saya, Bapak dan rekan-rekan semua. Baik. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Mega, Pak. Baik. Bu Mega. Yeah. Bu Mega termasuk yang ini ya, selalu merespon di WA. Terima kasih Bu Mega. Bu Mega, saya tertarik dengan kata-kata, menurut pendapat saya, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak adalah membimbing, memfasilitasi, membantu anak untuk mencapai potensi terbaik sesuai dengan minat bakatnya. Ibu sebagai seorang pendidik selama ini, apakah yang dimaksud dengan minat di dalam melayani, menuntun peserta didik? Bisa dijelaskan? Iya, kalau menurut saya minat itu kecenderungan anak seperti itu, Pak. Jadi misalnya murid saya ada yang minat di bidang olahraga seperti itu. Kemudian mungkin ada di tulis, menulis seperti itu. Jadi kecenderungan anak yang dia sukai seperti itu, Bapak. Baik. Ibu kayaknya punya bayangan ke depan akan mengimplementasikan
kata menuntun dalam pembelajaran Ibu dalam konteks budaya? Ada Bapak. Mungkin kalau ini sepemahaman saya nih Pak. Baik. Jadi menuntun yang sudah saya pikir ya Pak. Kalau ini saya sudah menerapkan 5S Bapak. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kalau menurut saya ini sudah sesuai dengan konteks sosial budaya di masyarakat saya. Karena seperti saya temukan orang-orang di lingkungan sekitar saya maupun di sekolah itu ketika bertemu dengan orang lain itu akan bertegur sapa, kemudian mengucapkan salam karena mohon maaf ada juga yang berbeda kepercayaan seperti itu. Jadi biasanya senyum kemudian salam kalau yang memang satu kepercayaan seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut saya ini juga relevan dengan kebudayaan di daerah saya. Kalau di daerah saya itu masih ada tradisi Pak, tradisi kenduri. Ya, kalau di tempat saya itu kenduri itu memang dihadiri oleh kaum laki-laki atau bapak-bapak seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kami dari yang punya hajat itu menyediakan tempat dan aneka hidangannya seperti itu. Nah, di dalamnya biasanya bapak-bapak di situ sebelum hadir atau datang itu yang mengucapkan salam dulu, kemudian saling bertegur sapa seperti itu. Jadi kalau menurut saya salah satu kegiatan menuntun yang sudah saya lakukan melalui budaya 5S tadi, Pak. Baik, terima kasih Ibu Mega. Nah, Ibu kayaknya sudah meyakinkan saya bahwa Ibu melalui kata menuntun ini sudah masuk pada implementasi yang disesuaikan dengan konteks budaya, sosial budaya yang ada di daerah Ibu. Keren ini Bu Mega, nanti tinggal bagaimana hasilnya, kemudian dalam bentuk apa kegiatannya. Selama ini saya mendengarnya 3S, senyum, salam, sapa. Tapi Bu Mega tadi senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Memang untuk apa ya istilahnya tolak ukurnya itu kan tidak secara langsung ya Pak, karena ini juga perubahan sikap biasanya untuk perubahannya ya memerlukan waktu memang seperti itu. Nah, sebenarnya ini program saya juga waktu itu di Latsar 2019. Insya Allah diterapkan juga sampai saat ini di sekolah kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 seperti itu. Dan ya hasilnya alhamdulillah anak-anak dari SD saya itu ketika bertemu dengan Pak Guru, Bu Guru, bahkan dari misalnya guru dari sekolah lain itu juga tetap mengucapkan salam, kemudian bahkan salim seperti itu ya Pak, berjabat tangan maksudnya. Baik. Nah, apakah relevansi kodrat zaman dan kodrat alam itu mendukung? Ya, baik Bapak. Di sini tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kemarin saya juga mengalami entah itu mungkin miskonsepsi, Pak. Jadi kodrat alam itu apakah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar ataukah segala sesuatu yang ada dalam diri anak secara alamiah itu sudah ada. Itu saya sempat bingung waktu itu, Bapak. Baik. Nah, kalau Ibu kemarin belajar tentang Montessori sama Froebel ya, apa bedanya Ibu? Dua teori itu. Kalau itu saya kurang begitu ini, ya, Pak. Kami menguatkan Montessori itu menguatkan pada panca inderanya untuk belajar, tetapi dia mengabaikan belajarnya, gitu kira-kira Bapak Ibu. Tapi Froebel itu dia lebih tekankan pada bermainnya, tapi bermain sambil belajar. Okay. Gitu. Nah, dua teori ini dipakai oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among, menuntun. Tidak
dalam bentuk belajar yang belajar yang berdiri sendiri, tapi dia tetap menghamba pada anak. Dunia anak-anak itu kan dunia bermain, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana Ki Hajar Dewantara lebih tertarik, lebih mengembangkan bahwa jiwanya anak itu, dunianya mereka dunia bermain. Gitu. Kemudian bagaimana Ki Hajar Dewantara menggabungkan dua teori itu menjadi satu, yaitu dengan sistem Among. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian kita agak ambil analogi begini, Bapak Ibu sekalian. Anak yang baik, kemudian dia di tempat yang tidak baik, misalnya ditempatkan di suatu tempat, kemudian dia menjadi baik dan tidaknya itu karena Among, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dia baik di tempat di sana di Among yang baik, dituntun, kemudian menemukan potensinya, kemudian dituntun, kemudian dia akan menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagi anak yang kurang baik, kemudian dia di suatu tempat yang tidak ada menuntunnya, pada tempatnya baik loh Bapak Ibu, maka sistem Among di sana tidak ada, anak itu akan tetap tidak baik. Karena sesungguhnya anak itu bukan kertas putih. Gitu. Anak itu bukan kertas yang bisa kita coret-coret. Tapi anak itu sebenarnya sudah membawa goresan. Sudah membawa gitu Bapak Ibu sekalian, sudah membawa potensi bakat, dan kita tinggal menebalkan lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi dengan Ibu Mega, apakah 5S tadi masih relevan ketika dihadapkan dengan peserta didik yang dalam kodrat keadaan zaman seperti ini. Kemudian kodrat alam ibu di daerah Kebumen itu menurut Ibu Mega apakah mampu dengan kekuatan menuntun dan menemukan kodrat positif pada peserta didik di tengah-tengah gempuran arus era globalisasi dan seperti ini gitu. Mas saya begitu. Nah, apakah relevan kodrat zaman dan kodrat zaman yang dikaitkan dengan 5S yang Ibu tadi mau bangun? Silakan. Gini Bapak, kalau menurut saya masih relevan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman seperti itu. Jadi seperti tadi lingkungan sekitar kami memang juga bisa dikatakan ramah walaupun ada perbedaan di dalamnya karena bangunan tempat ibadah itu tidak hanya 1-2 Pak, bahkan ada 3 seperti itu. Tapi kalau di lingkungan masyarakatnya saya mengamati karena kami juga dengan paguyuban lumayan dekat. Jadi memang ada istilahnya setiap bulan itu ada pertemuan seperti itu. Kemudian nanti dari paguyuban ini hasilnya disampaikan seperti apa. Selain itu dari wali kelas itu juga ketika rapat di sekolah juga disampaikan. Jadi kalau dari lingkungan alam sekitar kondisi sosial masyarakatnya menurut saya masih relevan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kodrat zaman, ya mungkin anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak dulu. Betul sekali, kalau dulu saya sekolah masih ketika Pak Guru, Bu Guru turun dari sepeda, karena masih ada yang naik sepeda juga Pak, maaf. Nah itu ngasto buku seperti itu biasanya diletakkan di belakang. Nah kita langsung menghampiri terus membawakan seperti itu. Kalau seperti sekarang sudah berbeda karena seperti tasnya itu juga sudah berbeda, tidak seperti dulu Pak. Kalau di tempat kami itu guru-guru semuanya dengan tas ransel gitu. Tapi tadi alhamdulillah dari peserta didik kami itu juga datang menghampiri untuk mengucapkan salam dan berjabat tangan seperti itu Bapak. Ya, baik. Jadi kita masih jumpai ya
anak-anak yang turun dari sepeda kemudian bertegur salam dengan Bapak Ibu guru. Berarti itu dalam zaman yang seperti ini nilai yang ada pada anak itu masih kuat sekali, Bu, luar biasa. Nah, Iya Pak, alhamdulillah. Tapi itu juga memang perlu istilahnya penguatan dari kami, dari Pak Guru Bu Guru. Misalnya ada kan suatu saat anak lewat, kadang Pak Guru Bu Guru naik sepeda motor, anaknya di belakang. Nah, karena Pak Guru Bu Guru mungkin lebih cepat, jadi ya sudah begitu. Nah, biasanya itu kami akan sampaikan juga. Memang tidak secara personal gitu. Biasanya kadang di upacara bendera atau misalnya saat kegiatan hari Jumat seperti itu Bapak. Ya perlu istilahnya tadi apa ya istilahnya menuntunnya itu tadi. Iya betul. Baik Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian ini menarik ya Bapak. Mudah-mudahan nanti kita memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ternyata setingkat filosof Frober sama Montesera saja itu dirangkum menjadi sebuah kombinasi yang sangat efektif. Sampai sekarang ternyata di tempatnya Bu Mega masih bisa mempertahankan itu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah ini kita tunggu nanti dalam aksi nyatanya Bapak Ibu sekalian seperti apa. Terima kasih Bu Mega. Jadi kira-kira tadi kodrat zaman tadi yang dikhawatirkan Bu Mega itu kodrat zaman, kodrat alam yang dari luar dirinya atau di dalam dirinya tadi ya. Berarti kira-kira dengan jawaban saya tadi dengan teori dua teori tadi bisa menjawab Ibu bahwa memang diri manusia itu seperti itu ya, tidak dalam keadaan putih yang dulu kita dapat teori belajar waktu S1 itu namanya kertas putih itu tidak, tetapi itu ternyata dipatahkan dengan teori baru bahwa anak itu sudah membawa kodrat dasarnya. Kita nggak bisa merubah dasarnya Ibu. Betul Pak, betul sekali Pak. Ini juga menarik karena waktu itu ya memang saya waktu itu juga dapat pembelajaran bahwa anak itu ya kertas putih, tapi pada kenyataannya anak datang ke kelas kami itu tidak seperti itu Pak, tidak seperti kertas putih itu tidak. Dan kebetulan beberapa guru di sekolah kami ada yang memang sudah senior meyakini seperti itu, tapi pada kenyataannya tidak. Jadi awalnya saya juga sempat, apakah anak itu kertas putih, itu saya masih mencari-cari apakah seperti itu ya. Karena ketika datang ke kelas saya kok tidak seperti apa yang dulu beliau utarakan seperti itu. Baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian langsung boleh mengkonfirmasi aja ya. Kita tidak usah menunggu. Jadi kalau memang ada yang mau disampaikan tentang masing-masing Bapak Ibu guru yang menyampaikan pertanyaan reflektif ini langsung aja boleh. Jadi kalau saya terus nanti kan nggak enak. Coba Bu Jesi atau Pak Ibu Soleha atau yang lainnya boleh menanyakan, mengkonfirmasi. Kalau memang belum dipahami maksud kami berdua tadi, ya boleh dikonfirmasi. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lain. Bapak. Monggo. Punten. Belum menanggapi tapi mungkin nanti bisa sambil berjalan menanggapi. Ini saya Juarsi, tadi belum sempat mengisi ya Pak. Ngapunten tadi ada kegiatan Monefbo sampai siang. Terus jadi belum sempat mengisi Bapak, ngapunten nggih. Nggih, mboten apa-apa Ibu. Jadi saya membuat itu supaya kita sudah punya peta pikiran sebelum kita bertemu. Alhamdulillah kita sudah berhasil. Pak Irfan sudah menyampaikan, Bu Mega sudah, Bu Jesi sudah belum tadi ya? Belum atau sudah tadi? Kalau saya mencoba untuk menyampaikan secara gerambiangan bagaimana ini Pak? Enggak apa-apa. Tapi kan sudah punya panduan tadi teman-teman kita. Iya. Monggo Ibu. Enggak apa-apa ya Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan yang pertama, makna menuntun dalam proses pendidikan anak menurut saya begitu nggih, yaitu memberikan ruang kebebasan untuk mengeksplorasi pembelajaran serta mencari jati diri anak. Untuk guru atau sebagai guru itu sendiri berfungsi mengarahkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik tersebut. Jadi kita menuntun sesuatu yang memang sudah ada pada diri anak tersebut. Seperti itu. Itu makna menuntun menurut gerambiangan saya ya Pak. Terus untuk yang kedua, menuntut dalam konteks sosial budaya
dalam konteks sosial budaya di daerah kami ya Pak, yaitu mengantarkan anak dengan usaha yang disesuaikan dengan budaya yang sudah ada pada masyarakat. Misalkan kayak di SD saya itu dari wali itu sangat mengharapkan adanya banyak ekstra di sekolah kami. Maka dengan usaha sekolah kami itu memberikan ekstra yang luar biasa, banyak banget ekstra di sekolah kami Pak. Tujuan dari wali siswa meminta sekolah untuk mengadakan ekstra banyak, yaitu agar anak tidak terlalu banyak main di luar. Lah disinilah kami dari pihak sekolah memberikan memberikan ruang kepada anak dan juga wali untuk mewujudkan apa yang dimaksud dengan menuntun itu tadi Pak. Terus untuk yang ketiga, mengapa pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Di sini mungkin ya Pak, sebagai seorang guru harus memberikan kebebasan pada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minatnya, namun bukan kebebasan yang mutlak, tetapi tetap ada batasan dari guru. Di sini di sekolah kami ada banyak ekstra ya Pak, tapi tidak kita memberikan kebebasan ekstra mana yang kamu mau ikuti berdasarkan minat mereka. Jadi kita dari pihak sekolah tidak memaksakan semua peserta didik untuk mengikuti semua ekstra, tetapi dibebaskan ekstra mana sih yang menurut kamu bakatmu atau yang kamu sukai paling tidak seperti itu Pak. Jadi kami tidak memaksa, namun sebagai pertimbangan wali supaya anak tidak banyak main, kami tetap ada batasan yaitu paling tidak kamu harus ikut salah satu ekstra yang paling kamu suka, seperti itu Pak, tapi tidak memaksa juga. Terus untuk yang pertanyaan keempat, pendidik yang menghambakan pada anak gitu ya Pak. Ya. Mungkin menghamba yang dimaksud di sini adalah melihat dengan cermat bakat dan minat yang dimiliki anak, serta kritis sebagai guru bertugas untuk mengembangkan dan mengarahkan ke jalan yang lebih tepat. Di sini Pak tadi habis jadi sedikit bercerita, habis pulang dari Monef ternyata ada info bahwa ekstra silat berada di lapangan jauh dari sekolah gitu Pak. Itu karena memang ada tambahan ekstra silat untuk persiapan open di Kabupaten Kebumen ya Pak. Lah, bagaimana wujud menuntun? Anak-anak sudah siap, Bu, saya mau berangkat. Oke, kamu sudah siap, kamu siap untuk berlomba, maka Bu Guru siap untuk menghantarkan kamu berlatih. Mungkin itu Pak wujud menuntun kami Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Baik. Terima kasih. Keren ya Ibu ya. Kita kasih emoji dulu Bapak sekalian. Silakan. Terima kasih Pak. Kasihkan apresiasi. Ibu terima kasih Bu Juarsing. Nah, menuntun, saya tertarik dengan kata menghamba tadi. Ternyata diartikan yang dengan simpel. Ketika anak tadi membutuhkan bantuan atau dia memerlukan sesuatu, kita memberikan yang terbaik, memberikan solusi, memberikan alternatif, mengidentifikasi masalah, dan ternyata Ibu tadi menawarkan ya. Oke. Nah, itu berarti itu Ibu sudah menghubungkan antara menuntun, kata makna menuntun, kemudian mengimplementasikan di dalam sesuai konteks budaya, dan ternyata apakah relevansi dengan kodrat zaman dan kodrat alam tadi masih relevan Ibu? Kalau menurut saya relevan Pak. Mungkin saya lebih menggarisbawahi pada kodrat zamannya ya Pak. Yeah. Zaman sekarang kita menggarisbawahi terkait dengan yang masih hangat di sini adalah PPDB ya Pak. PPDB itu jika hanya mengandalkan zona di sekolah kami itu sulit Pak. Sekolah kami dengan lingkungan anak-anaknya itu masuk dalam zona 4. Hampir semua zona 4 di semua SMP Pak.
Jadi SMP di Klirong saja kita yang masih satu kecamatan, Pak, itu masuk zona 4, apalagi yang di tingkat kabupaten, Pak, itu zona 4. Lah, salah satunya kita adalah dengan sebanyak-banyaknya membuat anak berprestasi untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu memudahkan mereka atau menghantarkan mereka ke pendidikan yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, jadi kodrat zaman tetap menjadi perhatian kita karena kita pada zaman yang berbeda. Kalau Ali, sahabat Nabi saja mengatakan, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu sekalian. Itu sebelum ada Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian. Berarti kita dituntut ketika kita memunculkan, menuntun kita kepada anak-anak itu tetap harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada di sekitar anak peserta didik kita. Nah, tadi Bu Mega sudah memberikan ruang banyak di kegiatan ekstrakurikuler untuk merangkul, untuk mewadahi, sehingga kodrat zaman masih eksistensi pencaksilat meskipun tidak setiap zaman eksistensi Bapak Ibu sekalian ya pencaksilat itu, dan masih dibutuhkan, dan anak-anak itu juga lebih suka ke fisik Bapak Ibu sekalian ya daripada kayak kognitif, kadang-kadang begitu anak-anak itu. Di mana-mana kayak sama Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih anak itu suka dengan identik dengan kegiatan fisik ya. Nah, itulah kita menuntun Bapak Ibu sekalian supaya anak nanti menemukan keselamatan dan keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya menjadi manusia seutuhnya. Kita hanya menuntut bahwa kita tidak bisa merubah. Kita tidak bisa merubah, kita tidak bisa menanam padi dan tumbuh jagung kan begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau padi tetap padi Bapak Ibu sekalian. Kita hanya merawat, kita hanya memfasilitasi, tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi teman-teman yang lain untuknya Bu Juwarsi, Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya kepada Bu Juwarsi, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu bisa sharing-sharing, bertukar pikiran, mungkin bisa lebih untuk saling mengisi kita, mungkin yang belum di sekolah kita belum ada, di sekolah Bapak ada, bisa untuk menjadi acuan buat kita untuk memperbaiki, mungkin seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Baik Bu Juwarsi, luar biasa tadi sudah disampaikan pandangan Ibu tentang menuntun dan seterusnya. Tadi saya tertarik kalau di sekolah Ibu itu ada banyak ekstrakurikuler nih Bu, dalam rangka untuk mewadahi minat dari peserta didik Ibu. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, ini kalau karena tadi ekstranya itu banyak nih, dari Dewan Gurunya seperti itu diberi istilahnya diberi tanggung jawab seperti itu untuk mengampu atau misalnya mengambil dari luar, itu ada pemantauan juga dari Bapak dan Ibu gurunya seperti itu Ibu. Oke. Ekstra kita itu memang sebagian besar itu mengambil pelatih luar Bu. Nah, kontribusi kita sebagai guru adalah terjadwal sebagai petugas untuk memantau pelaksanaan ekstranya, baik itu dari mulai menjadwal, mengabsen kehadiran peserta didik sampai mendampingi si pelatih untuk bertukar sharing ya tentang perkembangan dari peserta didik kita. Jadi setiap kali ekstra Bapak Ibu guru itu sudah terjadwal seperti itu Bu. Jadi selalu ada pendampingan dari kami untuk memantau dan juga istilahnya meskipun sudah ada guru dari luar, kita tidak lepas tangan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti memang sudah maksimal, sudah dalam hal ini
tadi betul sekali yang disampaikan Ibu Juwarsi bahwa pendidik di sekolah Ibu sudah menuntun seperti itu. Jadi tidak hanya walaupun pelatihnya dari luar, tapi memfasilitasi juga seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Ibu Juwarsi atas sharingnya. Sama-sama Ibu Mega. Terima kasih Bu Mega. Saya menggarisbawahi dan menguatkan Bu Mega bertanya Pak pelatihnya. Nah, di sana ada kombinasi, ada kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ternyata di dalam mengeksekusi itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, meskipun kita tidak bisa berdiri sendiri, di situ juga terkait dengan sosial budaya yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Apalagi di daerah Kebumen, mungkin banyak pendekar-pendekarnya mungkin Bu ya di sana atau bagaimana, sehingga sekolahnya itu mampu membuat banyak kegiatan sehingga pilihannya semakin banyak anak-anak itu. Nah, keren loh Bapak Ibu sekalian, kalau pilihannya semakin banyak berarti minat anak nanti akan tersalurkan gitu. Ini alurnya begitu. Nah, ternyata kodrat zaman dan kodrat alam itu betul-betul muncul di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu potret ini nanti untuk ke depan. Nah, jangan sampai ini modul yang paling penting. Ini rohnya loh Bapak Ibu sekalian. Satu, ini betul-betul harus masuk ke dalam hati kita, masuk dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Dari kata menuntun, kemudian makna menuntun dalam konteks budaya. Tentunya nggak sama dengan saya di Semarang dengan di Kebumen. Nah, nggak sama tentunya di Solo dengan yang ada di Kebumen gitu. Anak-anaknya, karakternya, minatnya dan sebagainya. Nah, itulah dibutuhkan sebuah perhatian yang khusus terhadap konteks sosial budaya ini. Kemudian kodrat alam dan kodrat zamannya juga tidak boleh dilepaskan. Kemudian yang terakhir relevansi menghamba terhadap peran ibu itu kira-kira dari cerita tadi itu dominasinya luar biasa ya. Maka dikatakan guru itu sebagai ujung tombak, guru itu sebagai tolak keberhasilan, ukuran keberhasilan pendidikan di Indonesia itu guru. Maka guru dari pendidikan guru, ada guru penggerak, ada guru berprestasi, ada guru inovasi, ada guru macam-macam. Itu memang untuk melengkapi diri kita menjadi, kalau sempurna tidak mungkin Bapak Ibu. Guru itu juga manusia, bukan malaikat. Tetapi kita punya keinginan untuk menuju kesempurnaan itu. Dari bagaimana? Dengan mengembangkan kompetensi supaya kita bisa memfasilitasi, bisa menuntun. Nah, kalau gurunya, mohon maaf, Bapak Ibu gurunya minim pengembangan diri, minim di dalam komunitas belajarnya, minim, semuanya minimalis Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisa nggak seperti Bu Juwarsi tadi mampu menyiapkan beberapa pilihan ekstrakurikuler. Itu menurut saya amazing Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak perlu melakukan sendiri, tapi orang lain yang melatih, kita yang menggerakkan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira itu kalimat yang bisa saya sampaikan untuk Bu Juwarsi dan Bu Mega dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya ya. Jadi mampu menggerakkan atau mampu menuntun ya, sampai dia itu nanti bisa berdaya, memberdayakan dirinya. Nah, Ibu nanti akan suatu ketika setelah lulus akan ditelepon, Ibu, saya mau bicara dengan Ibu Juwarsi, saya mau bicara dengan Bu Mega. Sekarang saya sudah jadi tentara Ibu. Saya sekarang sudah jadi orang Ibu. Saya mau ketemu sama Ibu. Coba bayangkan, apa tidak hati kita bergetar ya sekarang. Ketika anak-anak kita mampu berdaya. Jadi mari kita tidak paksakan anak-anak kita dengan cara kita. Kita tuntun mereka. Kita berdosa Bapak Ibu sekalian kalau kita memaksakan materi, kemudian kita melaksanakan tugas, di mana mereka tidak berminat. Di mana letak menuntun kita? Kalau seperti itu. Tidak, tadi dikatakan Bu Jessi ada kebutuhan peserta didik yang sebenarnya anak-anak kita nggak belajar di sekolah. Jangan-jangan mereka hanya datang, kemudian duduk, kemudian dia pulang. Coba ditanya tadi, nak, tadi kamu belajar tentang apa? Tidak ada pengalaman yang dia peroleh.
Tidak ada pengetahuan baru yang diperoleh dari pengalaman dia selama dia di sekolah. Kalau seperti itu, maka kita calon guru penggerak biar mampu memberikan warna di sana. Kita sekarang udah nggak menuntut materi loh Bapak Ibu, tapi kompetensi. Kompetensi itu sudah mulai kurikulum KBK. Kemudian kurikulum 2013 juga kompetensi. Menuntun kompetensinya Bapak sekalian. Bukan menuntut anak menguasai materinya gitu. Sehingga ketika kita menuntun dengan minat anak, dengan kebutuhan belajar anak, kemudian anak mampu mengenali nilai yang ada pada dirinya yang sesuai dengan konteks sosial budaya di situ, kemudian dia bisa menjadi orang yang berdaya, maka itu menjadi satu keberhasilan seorang Bapak Ibu guru. Bukan materi loh Bapak Ibu sekalian, bukan uang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin mencari uang, ingin kaya, ya salah kalau di pendidikan. Mohon maaf. Ini saya sudah 20 tahun mengajar Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam perjuangan sangat panjang. Dan kita sekarang, tapi saya tetap ingin belajar dengan Bapak Ibu guru SMA, SMK ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita saling berkolaborasi. Seperti tadi Bu Juwarsi berkolaborasi dengan pelatih gitu. Itu sama-sama tujuannya adalah menuntun gitu. Bukan saling mencari egoisme atau mencari titik kelemahan dan kekurangan, tetapi bersama-sama menuju pada satu titik keberhasilan bagaimana kita bisa menuntun putra-putri kita. Keren Bapak Ibu sekalian. Program ini satu-satunya program yang pernah saya ikuti yang cukup panjang. Dulu ada guru inti Bapak Ibu sekalian. Guru inti dulu ya. Ada guru inti yang proses pembelajarannya by name gitu. Dipilih kemudian dari pusat, kemudian di pendidikan. Dia ambil dididik, dilatih, kemudian dikembalikan ke daerahnya. Diharapkan mengimbaskan, tetapi nggak berhasil Bapak. Tapi dengan cara on the job training seperti ini, belajar di sekolahnya masing-masing, langsung praktik, 70% praktik ini Bapak sekalian, 30% teori ini. Di lokakarya nanti Bapak sekalian, kemudian ini teori hanya sekedar membaca di LMS Bapak sekalian. Saya kira demikian Bapak sekalian, kata kuncinya adalah menuntun, membina, memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, minatnya gitu. Kesiapan belajarnya tadi dalam pengertian tidak kesiapan orangnya itu duduk begini Bapak Ibu siap gerak gitu, tetapi siap secara emosi. Apakah Bapak Ibu sekalian tega pagi-pagi mengajar dengan persiapan yang begitu lengkap dari mulai tujuan membelajar, aktivitas pembelajaran, kemudian assessment, namun putra-putri kita sebenarnya belum siap secara emosi. Apa tetap disampaikan materi? Kira-kira gimana? Ada yang berpendapat enggak? Pernah nggak menjumpai keadaan kita itu ego dengan profesi kita seorang guru, kemudian masuk kelas langsung ngasih materi tanpa melihat kebutuhan siswa belajar? Apakah itu menuntun Bapak Ibu? Di mana menuntunnya? Ada yang mau konfirmasi? Ada yang tukar pengalaman tentang hal ini Bapak Ibu? Apakah masih pula mindset bahwa kita masuk kelas hanya memberi materi, seperti transformasi gitu, transformer gitu, merubah seperti manusia menjadi Superman gitu atau Superwoman gitu Bapak Ibu sekalian? Ada nggak punya pengalaman bisa berbagi di sini? Bagaimana kita mengubah sebuah mindset menuntun dari mulai transformer menjadi menuntun gitu? Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi tentang ketika Bapak Ibu bisa masuk kelas, maka yang perlu disiapkan apa? Apakah materinya dulu? Apa-apanya gitu? Apakah kesiapan peserta didik itu secara readiness ya? Readiness.
kesiapan secara emosi, sosial emosional. Sejauh itukah Bapak Ibu sekalian berpikir atau mengimplementasikan betapa pentingnya sebuah kesiapan belajar, kebutuhan belajar siswa. Jadi ini nanti akan kita dalam modul-modul berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, tapi hari ini saya membatasi pada menuntun. Menuntun itu yang diprakarsai Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian lihat taman siswa sekarang dengan sekolah negeri yang lain, sekolah-sekolah yang bonafit mungkin lebih bonafit, lebih terkenal daripada taman siswa Bapak Ibu sekalian. Tetapi rohnya taman siswa itu sebagai sekolah yang mampu menjadi among, melayani keberagaman peserta didiknya. Sampai sekarang masih terasa loh Bapak Ibu di Yogyakarta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang maju? Apakah sekolah maju itu sudah mempraktikkan, menuntun apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara? Itu pertanyaan yang besar dalam hati kita. Apakah pendidikan kita hanya seperti komersial? Pendidikan kita hanya menciptakan robot-robot tanpa mendapat sentuhan-sentuhan nilai sosial budaya, kodrat zaman, dan menghambat pada peserta didik. Nah, itu nanti akan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah 16.10, kita akan berakhir pada 4:30. Mungkin ada yang belum menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Monggo Bu. Bu Solehah ya, monggo Bu Solehah. Ya. Saya Bu Solehah akan menyampaikan yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak Anda. Menuntun menurut pendapat saya adalah memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan bagi dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda. Apakah Anda akan dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya, pendidikan menyesuaikan dengan kebudayaan lokal yang ada sehingga anak mudah mengikutinya dan secara otomatis akan menghargai keragaman sosial budaya yang ada tersebut. Selanjutnya, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya, karena anak memiliki kodrat merdeka lahir yaitu pengajaran dan merdeka batin adalah pendidikan, sehingga harus memberikan kemerdekaan kepada murid saya dalam belajar, mengerjakan tugas sesuai bakat dan minatnya, mengembangkan kreativitasnya secara mandiri. Kemudian yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Menurut saya, menghamba pada anak adalah dalam belajar memfokuskan kepada masing-masing peserta didik, sehingga saya perlu pembelajaran yang berdiferensiasi, guru sebagai pembimbing, mengarahkan, dan juga mengevaluasinya. Begitu Pak, mungkin pendapat saya. Baik Ibu, terima kasih Bu Solehah. Menuntun, tadi saya tertarik kata kehilangan arah ya. Guru selalu menjadi membimbing siswa supaya siswa tidak kehilangan arah gitu Ibu ya. Maksudnya seperti apa itu? Mohon dijelaskan. Bagaimana Pak? Tadi kata makna menuntun menurut Ibu tadi kan guru membimbing siswa supaya tidak kehilangan arah gitu ya Bu ya. Mohon dijelaskan Ibu, maksudnya bagaimana itu? Maksudnya
kita dalam mendidik yang mengikuti anak, tapi apabila anak dalam posisi yang kurang benar diarahkan yang benar. Contohnya misalkan dalam misalkan siswa dalam setelah makan jajan begitu ya, dia sudah dibuang di tempat sampah, tapi hanya tidak mau membuka tempat sampahnya, hanya ditutupnya begitu. Kemudian saya arahkan untuk membukanya dan memasukkan ke dalam tempat sampahnya gitu, Pak. Baik Ibu Soleha, terima kasih konfirmasinya. Jadi ternyata yang dimaksud Bu Soleha, kita sebagai pendidik membimbing, menuntun supaya anak tidak kehilangan arah itu ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan satu pemahaman. Kemudian anak itu bisa kembali lagi menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan. Itulah yang menuntun Ibu sekalian. Jadi ada kata mandiri tadi ya, di tadi ya Bu ya. Itu apa penjelasannya Ibu? Mandiri seperti apa yang Ibu maksud? Mandiri maksudnya dalam mengerjakan itu tidak selalu minta bantuan begitu. Dalam hal apapun. Jadi bagaimana Ibu, ini keren ini Bu, ini Ibu sudah mengangkat satu menuntun supaya anak memiliki kemandirian, tidak tergantung pada orang lain. Di zaman seperti ini, di zaman semua serba online, ketika anak itu mampu memberdayakan dirinya, maka dia akan menemukan keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya gitu. Jadi keren, kata kuncinya itu yang saya tangkap dari Bu Soleha. Terima kasih Bu Soleha. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan tentang terhadap Bu Soleha. Silakan. Monggo Bu Isi. Ya. Untuk selamat sore. Saya dari TK Lestari PGRI dan Maisi Rahayu Karnia Dewi. Untuk apa makna menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Makna menuntun dalam proses pendidikan anak adalah membimbing dan mengarahkan semua kodrat yang ada dalam diri anak agar bisa mencapai potensi terbaiknya. Saya ada di sini bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah. Di daerah Kebumen untuk dapat mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kami, misalkan di hari Kamis kita memberi wawasan kepada anak tentang pembelajaran berbahasa Jawa. Kemudian tidak memberikan kegiatan yang berkaitan dengan budaya-budaya di Kebumen seperti misalkan ekstra kuda lumping seperti itu di daerah sebagai suatu usaha memberikan pendidikan yang diselaraskan dengan kondisi sosial budaya daerah. Usaha yang bisa dilakukan yaitu berupa memberikan pendidikan ataupun pengajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya sehingga bisa membuahkan hasil sesuai dengan tujuan pendidikan di wilayah Kebumen. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman agar anak mendapat pengalaman belajar yang lebih bermakna
dalam kehidupan dirinya maupun kehidupan bermasyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tinggal, sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran sekarang. Kita harus bekali anak dengan kecakapan abad 21, Pak. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Pendidik yang menghamba pada anak menekankan pada minat anak, kebutuhan dan kemampuan individu anak. Pendidikan harus memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhan belajar anak agar anak berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Di sini guru dituntut untuk bisa mendesain dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan berpusat pada anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator agar anak itu lebih belajar lebih menyenangkan, lebih menarik. Mereka dapat memilih sesuai dengan minat mereka sendiri, seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Keren ya, Ibu ya. Jadi saya bisa menangkap bahwa pendidikan yang menghamba itu menyesuaikan dengan minat peserta didik. Itu kata-kata. Bapak Ibu sekalian, kayaknya waktunya kita segera habis. Saya mau menyampaikan penguatan Bapak Ibu sekalian. Izin share screen Bapak Ibu. Terima kasih Bu Isi berbagi. Terima kasih Bapak. Bisa melihat paparan saya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya sedikit menambahi Bapak Ibu sekalian. Antara tadi mohon maaf yang di SMK dan di SD. Ya. Bisa melihat ya. Itu coba saya terapkan di dalam. Bisa Bapak umpan balik ini di sini. Ya. Saya mengajar Bapak Ibu sekalian. PPKN dan di situ ada. Di sini ada konsep modul 1.1. Menghargai makanan tradisional. Refleksi filosofis. Jadi saya bentuk kelompok. Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Makanan tradisional. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan. Kemudian pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan itu menentukan, pendidikan itu menemukan kodrat positif peserta didik. Pengajaran itu minimal mempresentasikan bagaimana cara mengajari, membaca, menulis, berhitung. Maaf jika ada kekurangan. Jadi kalau selama ini kita hanya mengajar tanpa menuntun, menemukan peserta didik terhadap kodrat positifnya, maka asas pendidikan Ki Hajar Dewantara belum maksimal. Jadi pendidikan adalah makanan tradisional, menemukan kodrat positif peserta didik. Nah, di sanalah kita akan melakukan among atau menuntun peserta didik mewujudkan kodrat positif itu menjadi sebuah yang dapat peserta didik wujudkan dalam kehidupannya nanti. Itu Bapak sekalian. Kemudian kerangka pemikirannya yaitu metode Montessori dan Froebel, kemudian digabung menjadi sebuah taman siswa, taman anak. Jadi kalau Montessori ini hanya mengedepankan belajar, memanfaatkan Pancasila tanpa mengabaikan bermain Bapak Ibu sekalian, masa anak-anak. Kemudian Froebel ini adalah tidak hanya sekedar menekankan pada pembelajaran, memahami, menggunakan panca indera, tapi dia juga bermain
Nah, ini diadopsi oleh taman siswa. Tidak punya posisi enggak? Sekalian ya. Kemudian potret pendidikan zaman kolonial Belanda Bapak Ibu sekarang sampai kini mengalami beberapa perubahan. Dulu itu masih terperintah Bapak. Tapi sekarang diharapkan murid-murid kita itu sudah belajar dengan merdeka. Belajar dengan dirinya sendiri, sesuai dengan minat belajarnya sendiri, kebutuhan belajarnya peserta didik sendiri, sehingga diharapkan hasilnya nanti juga lebih maksimal. Kemudian tidak lupa dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyampaikan, kita harus menuntun, kita harus menyesuaikan dengan sosial budaya setempat. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ini penguatan pemahaman konsep modul 1.1, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai paling utama. Kita tuntun murid untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari dirinya mereka. Bapak sekalian boleh chat ya, nulis chat di ini. Saya berikan silakan nulis di chat box tentang apa hal yang menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini. Silakan tulis. Kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, boleh menuliskan apa hal yang menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini. Yang menarik, yang paling menarik. Baik, Ibu Jessi menyatakan memaknai menuntun dalam pendidikan. Itu yang menarik. Baik, terima kasih. Langsung cek ya, Pak. Oke. Kemudian apa makna pembelajaran itu bagi Anda? Kata menuntun itu apa makna pembelajaran bagi Bapak Ibu sekalian? Boleh dituliskan di chat box Bapak. Ibu Isi, silakan kalau mau bertanya. Ya, terima kasih Bapak. Ini untuk penanggapan saya hari ini, hal yang paling menarik adalah saya jadi lebih tahu dari beberapa teman tentang arti menuntun dan pengalaman teman-teman semua tentang pembelajaran di sekolah masing-masing seperti itu. Baik, Ibu. Ini ada yang bagus Bapak Ibu sekalian. Apa makna pembelajarannya? Setelah mendengarkan penjelasan tentang makna menuntun, ternyata mempunyai makna yang sangat luas. Hal yang menarik pada pembelajaran kali ini tambah memahami arti dari fungsi kita sebagai pendidik, yaitu penuntun. Hal yang menarik yang dapat saya amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini adalah saat Bapak Ibu guru saling berbagi tentang makna menuntun dan penerapannya atau aplikasinya dalam pembelajaran. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan atau refleksi. Karena Bapak Ibu sekalian dipersiapkan menjadi calon kepala sekolah dan calon pengawas, maka pernyataan refleksi yang dititipkan di sini adalah bagaimana Anda dapat menerapkan dalam peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi kepala sekolah. Silakan ditulis di chat box Bapak Ibu.
Peran saya bacakan Bapak Ibu, mohon izin membacakan dari Bu Nur Ida Arini. Peran kepala sekolah yaitu memberi teladan, motivasi, mengarahkan terhadap Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian menggali potensi dari guru dan siswa, kemudian bersama-sama mewujudkan tujuan yang diinginkan. Nah ini keren, Pak Fatah ini. Jadi menuntunnya, Pak Fatah ini menggali potensi dari guru dan siswa, mengumpulkan informasi dulu. Kenapa banyak siswa yang melakukan bullying, misalnya begitu ya. Kemudian kepala sekolah itu menuntun. Nah ini keren Bapak Ibu. Konteksnya dalam kepala sekolah, pemimpin sekolah gitu. Nah, jadi menuntunnya berbeda dengan tadi ketika menjadi seorang guru, pemimpin pembelajaran. Kemudian Pak Fatah membuat pernyataan yang lebih spesifik ke konteks kepala sekolah, yaitu menggali potensi dari guru dan siswa, kemudian bersama-sama mewujudkan tujuan yang diinginkan. Itu bentuk dari menuntun. Kemudian Ibu Isi, saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang menghamba pada murid. Seandainya saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan menekankan pentingnya guru yang mampu menggali potensi siswa. Jadi keren Pak Purwanto juga, dia akan menuntun meskipun menjadi kepala sekolah tetap akan memberikan, menekankan pada pentingnya menuntun pada peserta didik, potensi meningkatkan atau menuntun potensi peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas komentar dan refleksinya. Pada sore hari ini saya akhiri sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih akan kehadirannya. Kemudian kita akan bertemu besok siang 1:30 Bapak Ibu sekalian. Kemudian akan melakukan ruang kolaborasi yang pertama, diskusi. Nah, saya sebelum akhiri, mungkin ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian tentang ruang kolaborasi 1 besok siang. Pak Irfan, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Pak. Ya. Mohon izin bertanya Bapak, untuk rukol besok berarti mulainya jam 1:30 nggih? Mohon maaf ya, tadi saya... Betul, karena hari Jumat Bapak yang Jumatan dulu. Jumatan. Ya. Okay. Ya. Kemudian Bapak sekalian, kalau memang tidak ada yang tidak nyaman, Bapak sekalian sampaikan masalah waktu. Karena kami bersama-sama bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian mengantarkan Bapak sekalian menjadi guru penggerak. C-nya nanti bisa rontok gitu Bapak. Nah, untuk perjalanan 6 bulan ke depan itu tidak mudah ya Bapak sekalian ya. Maka kami butuh kerjasamanya, butuh kolaborasinya, butuh ya umpan baliknya Bapak sekalian. Terima kasih. Kita akan foto bersama sebelum kita berdoa Bapak sekalian. Kita ambil foto ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan buka kamera Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, perhatiannya, konsennya, atensinya, semangatnya terus. Coba salah satu ada yang mau pimpin doa Bapak Ibu sekalian untuk mengakhiri kegiatan sesi kita hari ini. Yang berkenan memimpin doa penutup. Tidak ada yang monggo Pak Irfan. Marilah Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengadakan Google Meet seperti ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Untuk itu kita patut bersyukur. Dan marilah kita tutup acara di sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Monggo. Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo, boleh live. Yeah.